Selamat datang di channel paling santai, tapi isinya bisa nyetrum otak kanan dan kiri. Channel ini cocok buat kamu yang pengen belajar keuangan, tanpa harus ngantuk kayak di seminar, tanpa harus mikir keras kayak ujian akuntansi, dan tanpa harus jual ginjal buat ikut workshop motivator. Aku doakan kamu yang nonton video ini. Rezekinya deras, rumah tangganya harmonis, anak-anaknya nurut, tabungannya nambah, utangnya lunas, dan hatinya damai, walau saldo tinggal 5.000. Hari ini kita bahas satu hal penting yang sering bikin keuangan boncos. Kita ngaku punya goal, tapi nggak tahu itu goal jangka pendek atau jangka panjang. Akibatnya, yang harusnya ditabung buat rumah, malah habis buat beli iPhone 78 Pro Max Ultra Edition. Gue pernah ngobrol sama pasangan muda. Sebut aja namanya Rara dan Dika. Mereka bilang, kita punya goal kok. Tahun depan pengen punya rumah. Gue tanya, udah siap DP-nya? Dan mereka jawab, masih nabung. Tapi kemarin kepotong dikit buat staycation 3 juta sama beli air fryer. Gue diam. Karena, apa hubungannya punya rumah sama air fryer? Kadang kita tuh ngerasa udah punya goal, padahal yang kita punya itu cuman keinginan yang berubah-ubah tergantung diskon Tokped. Yuk kita bedain bareng. Goal jangka pendek itu biasanya 3 bulan sampai 2 tahun ke depan. Contoh, lunasin utang kecil, punya dana darurat, liburan akhir tahun, ganti HP karena udah kayak nonton film buram di kalkulator. Goal jangka panjang itu biasanya 3 tahun ke atas. Contoh, beli rumah, dana pendidikan anak, pensiun dini, atau buka usaha impian. Kalau kita nggak bisa bedain, maka strategi keuangan kita kayak tukang bangunan disuruh bangun rumah, tapi nggak dikasih gambar. Asal nempel batu aja. Dan ujungnya jadi pos ronda. Karena semua dipikir penting dan urgent. Padahal beli sneakers edisi terbatas bukan urgent. Itu impulsif. Karena nggak pernah tulis goal secara spesifik. Pengen punya rumah itu bukan goal. Itu harapan. Goal itu harus jelas. Tahun 2018 punya rumah tipe 70, DP 100 juta, cicilan 3 juta bulan. Karena nggak ngerti beda alokasi. Gaji 10 juta, semua dicemplungin buat hal jangka pendek. Begitu anak masuk SD panik. Begitu kontrakan naik, galau. Tips biar keuangan kamu nggak kayak kapal tanpa kompas. Buat 2 daftar goal. 1 buat kurang dari 2 tahun. 1 buat lebih dari 3 tahun. Pakai sistem amplop digital milik Akademi Peta Kaya bisa. Misal, dana darurat 10%. Tabungan jangka panjang 15%. Pengeluaran rutin 50%. Hiburan 5%. Investasi 20%. Atur komit bareng pasangan. Ngobrolin goal itu kayak pacaran kedua kali. Bisa romantis, bisa debat, tapi akhirnya jadi solid. Yang penting satu suara soal arah hidup. Istri, sayang tahun depan aku pengen punya salon kecil ya. Suami, boleh. Asal aku boleh upgrade motor jadi moge. Istri, ya ampun, mimpi kamu 2 sama ibu saya ke. Mimpi aku 25 juta modalnya. Suami, kan sama-sama mimpi. Istri, tapi aku udah buat spreadsheet-nya. Kamu? Suami, aku udah follow akun Moge Lovers, itu riset juga. Bisa-bisa goalnya ketemu di bengkel, bukan di rekening tabungan. Aku doakan kalian yang nonton video ini. Goal keuangannya tercapai satu persatu, dimudahkan langkahnya, diberkahi rezekinya, dikasih jalan keluar di tiap hambatan, dan makin solid bareng pasangan dalam mengatur uang. Kalau kamu ngerasa video ini relate, dan bisa bantu banyak orang biar nggak salah arah soal keuangan, like dulu, subscribe, dan share ke pasangan, sahabat, dan teman kamu yang masih bingung. Ini uang buat hidup. Liburan atau beli skincare. Yuk, belajar bareng, ketawa bareng, dan pelan-pelan warisin mindset kaya buat keluarga kita. Tulis di kolom komentar, goal jangka pendek dan jangka panjang kamu tahun ini apa? Yang jawabannya paling unik atau paling serius akan aku bacain di video berikutnya.